Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Nento, mahasiswa PPG dalam jabatan PAI BITS 2 tahun 2024 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, dalam kegiatan ini saya akan mulai kegiatan peer teaching pada hari ini, yakni hari pertama, hari Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Terima kasih. Dan dalam kegiatan pembelajaran tatap muka. Salawat serta salam sama-sama kita aturkan kepada baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawakan pencerahan, Nabi rahmatan lil alamin yang telah mengajarkan kita tentang ilmu pengetahuan. Baik, adik-adikku sekalian, sebelum kita mulai sesuatu pekerjaan, apalagi pekerjaan yang baik, kita awali dengan berdoa. Ya, doa belajar. Ya, saya mohon kesediaan dari ketua kelas untuk dapat memimpin doanya. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, bersama-sama marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi warzuqni fahman. Amin. Baik, adik-adik sekalian, Bapak akan screen dulu ya pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini ya. Apa bisa dilihat adik-adik? Kelihatan, Pak. Pak, kelihatan Bisa. adik-adik? Bisa, Pak. Pak, ada Pak. Adapun pembelajaran kita hari ini tentang Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna. Ada yang tahu arti dari Asmaul Husna? Ada Pak, nama-nama yang baik Allah. Nama-nama indah. Ya, pintar. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Adapun tujuan pembelajaran kita yakni menjelaskan Asmaul Husna beserta artinya. Kemudian membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Itulah cerminan dari Asmaul Husna, ya. Baik adik-adik, Bapak akan adik-adik dapat menyaksikan video pembelajaran yang sengaja Bapak buat dengan suara Bapak sendiri ya. Jadi adik-adik mohon disaksikan ya. Langsung dibuka di YouTube. Ya mohon maaf adik-adik ya, ada gangguan teknis.
Ya, berhubung eh, bentar ya. Ya baik, berhubung ada rekaman saya tidak bisa buka, saya menjelaskan tentang Asmaul Husna ya. Adapun Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yakni yang ada 5 ya. Yang pertama Al-Malik ya, Al-Malik. Yang kedua Al-Aziz. Yang ketiga adalah Assalam. Yang keempat, yang ketiga Al-Qudus. Yang keempat Assalam. Yang kelima Al-Mu'min. Nah, itulah Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Kemudian yang pertama Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya. Al-Malik berarti Allah itu Maharaja ya. Raja. Allah Maharaja. Jadi Allah penguasa atas semua makhluknya. Kemudian yang kedua Al-Aziz ya. Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran. Ya. Jadi Al-Aziz ini adalah nama Allah yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quddus. Ya. Al-Quddus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang suci. Allah Subhanahu wa taala zat yang suci. Artinya Allah suci dari segala perbuatan. Ya. Yang keempat adalah Assalam. Assalam berarti Allah Maha sejahtera. Jadi Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Jadi Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Kemudian yang kelima adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah Allah Maha memelihara dari keamanan. Jadi selama Allah bersama kita, maka kita aman. Selanjutnya adalah cerminan dari berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Yang pertama adalah menahan diri. Ya, menahan diri. Misalnya saat kemarin ada yang bermain bola, ada yang melakukan permainan kasar. Nah, kita menahan diri, tidak membalas orang yang kasar kepada kita, tetapi kita hanya bisa memberikan yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Nah, jadi kita mandiri. Adik-adik berangkat ke sekolah harus bangun pagi, mandi, menggunakan pakaian sendiri, pakai baju sendiri, pakai sepatu, tas. Kemudian yang ketiga adalah cinta kebersihan. Nah, jadi cinta kebersihan. Ketika adik-adik sampai di lingkungan sekolah melihat sampah, maka sampah kita pungut. Kita buang sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat adalah menjaga lisan. Nah, ini adik-adik yang paling banyak di sekolah, ya. Terutama di sekolah itu ada yang tidak bisa menjaga lisannya, ada yang suka memaki. Nah, ini adalah perbuatan yang tercela, misalnya itu memaki. Yang kelima adalah hidup tertib. Bagaimana itu hidup tertib? Salah satu contoh misalnya hidup tertib ketika
kita berada di lingkungan, misalnya kita berbelanja. Nah, tertibnya di mana? Ketika kita mau bayar, kita harus antri, ya. Kita harus antri. Itulah hidup tertib. Ya, baik adik-adik. Dari penjelasan saya ini, ada yang ingin bertanya sebelum Pak Guru bagi ke dalam kelompok diskusi? Ada, Baik. Pak. Ada ya? Ada, Pak. Saya Ajista, Pak. Ya. Pertanyaan saya itu, Pak, mohon maaf sebelumnya, sama bertanya tentang Asmaul Husna itu kan ada 99. Yang kenapa, Pak, bukan tidak sampai 100 itu? Ya, Ibu Ajista, adik Ajista, jadi Asmaul Husna itu ada 99 ya. Mohon maaf Ajista ya. Memang untuk Asmaul Husna itu ada 99 nama-nama Allah yang baik. Namun pada pembelajaran ini kita hanya belajar 5 ya. 5 ya. Tidak semua, kalau semua ya sampai malam kita tidak akan selesai. Jadi yang kita pelajari ini hanya 5 dulu. Yang pertama Al-Malik, As-Salam, Al-Qudus, Al-Aziz, dan Al-Mu'min ya. Nah, baik. Setelah mendengarkan apa yang telah Pak Guru jelaskan, baik adik-adik, saya akan buat dalam beberapa kelompok, 4 kelompok ya. Kelompok pertama dipimpin oleh ketua kelas, Adik Ismet, Diana, Nindra, dan Alianur. Kelompok kedua, Pikal, Mirsad, Nurcito, Siti Rabiatul. Kelompok ketiga, Prandika, Perawati, Marsita, Cien. Kelompok keempat, Ajista, Rahmawati, dan Rabiatul Adawiyah. Baik adik-adik, saya akan screen kembali materi tugas dalam kelompok LKPD yang tugas yang akan adik-adik kerjakan. Ya, ini yang pertama tugas adik-adik ini ada nama kelompok. Ya, siapa-siapa anggotanya. Kemudian tugas pertama adalah melafalkan, ya, melafalkan 5 Asmaul Husna tadi: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mumin. Kemudian tugas kedua adalah pengertian Asmaul Husna. Nah, di sini adik-adik diskusikan dengan kelompok kalian mengenai pengertian Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Ya, tulislah hasil diskusi kalian di buku tugas. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan contoh akhlak untuk meneladani sifat dalam 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi Pak Guru berikan kesempatan berapa menit ya? 7 menit untuk setiap kelompok dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya. Jadi Pak Guru ulangi, kelompok 1 ada Ismet, Diana, Nindra, dan Aliun. Kelompok 2 Pikal, Mirsad, Nurcito, Siti Rabiatul, Siti Rabiah. Kelompok 3 Prandika, Ferawati, Marsita, Cien. Kemudian kelompok 4 Ajista, Rahmawati, dan Rabiatul Adawiyah. Jadi silakan adik-adik dikerjakan tugasnya. Kemudian sebentar kalau sudah selesai tugasnya,
nanti adik-adik akan memaparkan masing-masing kelompok di depan kelas. Jadi silakan adik-adik, ada yang sudah dicari dulu ya, diselesaikan dulu pekerjaannya. Kalau sudah ada yang selesai, silakan mengangkat tangan ya, mengangkat tangan yang sudah, atau Pak Guru akan tunjuk langsung. Nah, jadi silakan dikerjakan. Jadi yang pertama itu adalah melafalkan. Melafalnya yang benar ya. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian yang kedua adalah, tugasnya yang kedua adalah mendiskusikan dalam kelompok kalian mengenai pengertian Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam. Kemudian ditulis ya di dalam buku tugas kalian. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan contoh akhlak untuk meneladani sifat Asmaul Husna, sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Ya, silakan adik-adik. Sudah ada yang sudah? Kelompok 1 Pak Guru diwakili oleh teman saya Ibu Diana. Ya, kelompok 1. Silakan. Ya, terima kasih Pak Guru. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan. Yang pertama melafalkan Asmaul Husna. Yang pertama Al-Malik, kedua Al-Aziz, ketiga Al-Qudus, keempat As-Salam, kelima Al-Mu'min. Berikut untuk pertanyaan pengertian Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Al-Malik artinya raja atau penguasa. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah penguasa tertinggi atas seluruh alam semesta. Berikut Al-Aziz, Maha Perkasa, menggambarkan kekuatan dan keagungan Allah yang tidak ada bandingnya. Berikut As-Salam, Maha Sejahtera, menunjukkan bahwa Allah adalah sumber kedamaian dan keselamatan. Yang terakhir Al-Mu'min, Maha memberi keamanan atau memberi keyakinan, menggambarkan bahwa Allah memberikan keamanan dan keyakinan kepada hambanya. Yang berikut untuk contoh akhlak. Contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam Asmaul Husna. Yang pertama untuk Al-Malik. Contoh akhlaknya menjaga amanah dengan baik karena Allah adalah Raja yang Maha Mengawasi. Bersikap bijaksana dalam memimpin seperti saat menjadi ketua kelas atau pemimpin kelompok kecil. Kemudian untuk As-Salam, akhlak yang dapat dicontoh yakni menjaga kedamaian dan keselamatan orang lain, menghindari pertengkaran atau perilaku yang merugikan orang lain. Untuk Al-Qudus yang Maha Suci, contoh akhlaknya menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan hati, menghindari perbuatan yang buruk atau tercela. Berikut untuk Al-Mu'min yang Maha memberi keamanan, contoh akhlaknya memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang lain, tidak membuat orang lain takut atau merasa terancam. Yang terakhir Al-Aziz yang Maha Perkasa, contoh akhlaknya menunjukkan keteguhan hati dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk hal-hal yang baik, bukan untuk menindas orang lain. Terima kasih Pak Guru, demikian untuk kelompok 1. Ya baik, jawabannya baik, bagus. Tepuk tangan dulu, kita aplauskan dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya masih ada 3 kelompok, silakan. Siapa lagi?
Kelompok Saya berapa? Pak dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Baik, tugas yang pertama adalah melafalkan Asmaul Husna. Di sini ada 5 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Dan tugas yang kedua adalah pengertian dari masing-masing Asmaul Husna. Yang pertama Al-Malik, yaitu Allah Maharaja, yakni penguasa atas semua makhluknya. Yang kedua Al-Aziz, nama Allah yang mencerminkan kemuliaan. Yang ketiga Al-Quddus, Allah adalah zat yang suci. Yang keempat As-Salam, Allah Maha Sejahtera. Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Dan yang terakhir Al-Mu'min, Allah Maha memelihara. Selama Allah bersama kita, maka insya Allah kita aman. Ya, baik. Contoh perilaku yang meneladani sifat-sifat Asmaul Husna yang kelima tadi, yang 5 tadi adalah yang pertama Al-Malik, tidak sombong, tidak semena-mena. Yang kedua Al-Aziz, senang membantu orang. Yang ketiga Al-Quddus, menjaga kebersihan lisan ataupun kebersihan diri. Yang berikut As-Salam, sikap menghindari permusuhan. Dan yang terakhir Al-Mu'min, sikap yang ramah ataupun santun. Terima kasih Pak Guru. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 2 Pak. Ya, kelompok 2. Baik, kita beri aplaus. Terima kasih untuk kelompok 2, sangat baik penjelasannya. Selanjutnya masih ada 2 kelompok. Silakan. Kelompok 3, Pak Guru. Ya, silakan Adik Prandika. Ya, yang Andi pertama, dan Gaga ini Adik Prandika. Silakan. Yang pertama, soal yang pertama itu melafalkan Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Yang kedua, pengertian Asmaul Husna. Untuk Asmaul Husna yang pertama, Al-Malik itu Allah Maharaja. Ya. Yang kedua, Al-Aziz, Allah Maha Perkasa atau mulia. Yang ketiga, Al-Quddus, artinya Allah itu Maha Suci atau bersih. Yang keempat, As-Salam, artinya Allah itu Maha memberi. Dan yang kelima yaitu Al-Mu'min, Allah Maha pemberi rasa aman. Untuk yang ketiga, menuliskan contoh akhlak untuk 5 Asmaul Husna. Al-Malik, itu yang pertama kita harus rendah hati dan tidak angkuh. Yang kedua, menghindari sikap sombong. Itu dari contoh perilaku Al-Aziz. Yang ketiga, sikap perilaku Al-Quddus, itu kita harus menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Yang keempat, As-Salam, yaitu menghindari permusuhan. Dan yang kelima, Al-Mu'min, kita harus menjaga diri. Ya, itu sikap yang harus kita teladani dalam Asmaul Husna. Baik, terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih. Jawabannya sungguh luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Adik Prandika. Adik Prandika dari kelompok berapa? Kelompok 3, Pak Guru. Ya, baik. Dari kelompok 3. Kita beri aplaus. Selanjutnya, kelompok terakhir. Ya, baik. Hai. Halo. Ya, silakan dari kelompok terakhir, kelompok 4. Baik. Saya perwakilan dari kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya akan membacakan, melafalkan Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min.
penjelasan masing-masing Asmaul Husna. Yang pertama Al-Malik berasal dari kata Malik yang berarti raja, yang berarti Al-Malik berarti Allah Maha Merajai. Allah Maha Merajai di sini adalah Allah adalah sebagai penguasa yang mutlak atas seluruh alam semesta. Yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz sendiri berarti Allah Maha Perkasa, bahwa tidak ada yang dapat menandinginya dalam hal kekuatan dan kekuasaan. Yang ketiga, Al-Quddus. Al-Quddus yang berarti Allah Maha Suci. Berarti Allah adalah zat yang maha suci dari segala kekurangan, kesalahan, dan cacat. Kesuciannya tidak dapat disamai oleh siapapun. Allah terpelihara dari segala hal yang tidak layak baginya. Sifatnya yang maha suci mencakup keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan. Yang keempat ada As-Salam yang berarti Allah Maha memberi keselamatan. Allah berarti dalam hal ini Allah adalah sumber kedamaian dan keselamatan. Semua yang datang darinya adalah untuk memberikan keselamatan baik fisik maupun spiritual. Allah menjaga umatnya dari segala mara bahaya, keburukan, dan memberikan ketenangan dalam hati bagi seluruh hambanya. Yang terakhir ada Asmaul Husna Al-Mu'min yang berarti Allah Maha memberi keamanan. Dalam hal ini Allah Maha memberi keamanan yang meneguhkan hati dan memberi rasa aman kepada hambanya. Dia menjaga dan melindungi orang-orang yang beriman. Keamanan yang diberikan oleh Allah tidak hanya terbatas pada keselamatan fisik, tetapi juga meliputi ketenangan hati dan juga pikiran. Untuk implementasi dari Asmaul Husna itu sendiri, yang pertama, kalau dari Al-Malik, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kita sebagai manusia harus bersikap bertanggung jawab dalam segala hal. Mau kita dalam posisi sebagai pimpinan ataupun dalam kondisi individual. Dalam hal apapun kita dianjurkan untuk selalu bertanggung jawab terhadap segala hal. Yang kedua, Allah Maha Perkasa atau Al-Aziz. Dalam hal ini kita diajarkan untuk selalu tabah menghadapi ujian hidup, tetap bersemangat dan berusaha keras meskipun banyak rintangan seperti dalam pekerjaan ataupun pendidikan seperti yang kita alami sekarang ini. Yang ketiga, ada Al-Quddus atau Maha Suci. Implementasi dalam kehidupan sehari-harinya adalah kita dianjurkan untuk bukan hanya suci dari segi badan kita atau tubuh kita, tetapi juga dari segi perkataan. Contoh, kita harus bersikap jujur. Yang keempat, As-Salam. Contohnya adalah kita bisa memberikan orang lain rasa percaya. Jadi dari bersikap jujur kita juga bisa memberikan rasa aman kepada orang lain bahwa kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Yang kelima, Al-Mu'min. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya menjaga kerukunan. Dalam hal ini kita tidak menjadi individu yang suka memberikan rasa yang tidak aman bagi orang lain. Dalam hal ini menjadi pribadi yang menenangkan hati orang lain, tidak menghasut, tidak menggibah, dan tidak meresahkan sesama kita. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup baik penjelasan dari Rabiatul Adawiyah ya, dari kelompok 4. Bayang, setelah mendengarkan ataupun setelah memaparkan hasil-hasil kalian, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Senang tidak kalian telah menghafalkan 5 Asmaul Husna ini? Senang, Pak. Ya, baik. Sangat senang ya. Kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Baik, dari pemaparan tadi ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Ada yang mau menambahkan atau menanggapi dari pemaparan hasil 4 kelompok tadi? Sudah baik, Pak. Sudah sesuai. Ya, baik. Jadi semuanya sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, yakni siswa atau kalian adik-adikku sekalian dapat menjelaskan makna al-asmaul husna yang 5, al-malik, al-aziz, al-quddus, as-salam, dan al-mu'min. Kemudian dapat memberikan contoh dari kelima asmaul husna tersebut. Baik, cukup baik ya untuk pemaparan dari setiap kelompok. Sama-sama kita berikan aplaus untuk kelompok 4 yang terakhir tadi. Ya. Kemudian terakhir, ada yang dapat menyimpulkan dari materi tadi? Adik-adik, ada yang dapat menyimpulkan? Baik, berarti Pak Guru yang akan menyimpulkan. Namun, sebelum Pak Guru menyimpulkan, adik-adik dapat menulis ya, ditulis kesimpulan dalam catatan adik-adik. Nanti Pak Guru akan lihat, akan periksa siapa yang benar-benar belajar mencatat dari apa yang telah dipelajari. Baik ya, adik-adikku sekalian? Pak Guru. Masih semangat? Ya, masih semangat. Ya. Masih. Baik, karena semua masih semangat, terakhir Pak Guru akan simpulkan yang dari materi kita pada pagi hari ini atau siang hari ini, yaitu Asmaul Husna ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyelamatkan nama-namanya, menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baik, asmaul husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Adapun yang telah kita pelajari adalah yang pertama Al-Malik. Al-Malik adalah Allah Maha Raja. Yang kedua Al-Aziz, Allah Maha Mulia. Yang ketiga Al-Qudus, Allah Maha Suci. Yang keempat As-Salam, Allah Maha Sejahtera. Yang kelima adalah Maha Pemberi. Al-Mu'min, Allah Maha Pemberi keamanan. Kemudian berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna yang pertama adalah menahan diri, ya, menahan diri. Menahan diri, contoh sifat dari Al-Aziz, Al-Malik ya, Al-Malik. Kemudian yang kedua mandiri, Al-Aziz. Yang ketiga Al-Quddus, cinta kebersihan. Yang keempat As-Salam, yakni menjaga lisan. Yang kelima Al-Mu'min, ya, hidup tertib. Bayang, adik-adikku sekalian, sudah dipahami ya apa yang telah menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni adik-adikku sekalian dapat menjelaskan makna dari 5 Asmaul Husna, kemudian dapat memberikan contoh
dari 5 Asmaul Husna tersebut. Baik, insya Allah pertemuan kita akan lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan insya Allah kita tetap masih belajar tentang Asmaul Husna. Namun di pertemuan berikutnya kita akan belajar membuat kaligrafi dari 5 Asmaul Husna tersebut. Ya adik-adik sekalian ya. Ya, Pak Guru. Baik. Mungkin pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.